Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita untuk datang di bawah kaki Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan kami untuk menghirup udara segar Tuhan. Kalau Kau memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, kalau Kau senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan, dan bahkan apa yang seringkali tidak pernah kami pikirkan Tuhan, Kau senantiasa memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, kalau pada pagi hari Tuhan kami datang, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biar Kau jangan terhadap pribadi, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kau percayakan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan boleh menyenangkan hati kepada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita mau angkat pujian, menyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya
sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Oh syukur kami akan padamu ya Tuhan. Syukur kami akan kepada Engkau ya Tuhan. Di pagi hari Tuhan, terima kasih 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 Tuhan. Ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengangkat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau perlayakan kami segala kehidupan kami Tuhan. Engkau perlayakan setiap mulut bibir lidah kami ketika kami boleh mengangkat pujian, ketika kami boleh mengangkat suara untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan perlayakan kami Tuhan, sehingga setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan urapan Tuhan boleh mengalir bekerja dalam kehidupan kami, membawa setiap kehidupan kami untuk melayani Engkau pada panggilan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin secara pribadi kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami secara pribadi Tuhan, ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh bekerja, boleh mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan segala para pelayan-pelayan yang lain Tuhan, baik yang melayani firman Tuhan, yang melayani pujian, yang melayani musik, melayani sinar tamborin, CD, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, kami serahkan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang pegang kehidupan kami, Roh Kudus yang pegang kendali kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semua boleh berkenan kepada Tuhan, dan semuanya boleh menjadi bau yang menyenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga dengan sehati Tuhan bersatukan hati kami. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, setiap pemerintahan berkuasa, roh jadi bara, dengan sehati kami tulang tengking kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruang ini, keluar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya ini kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Bila Roh Kudus yang memimpin kami dari awal pertengahan kami dan akhirnya, semuanya kami minta kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekalipun saya tahu sekarang ini kita sedang berada di dalam rumah masing-masing, tetapi tidak menghalangi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk kita mari sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mengangkat suara bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mengangkat pujian sebab Tuhan baik. Mari kita masuk ke babnya bersyukur dengan segala pujian. Kita mau bersuka di hadiratnya, kita menyanyikan segala kebesaran nama-Nya. Haleluya.
firman Tuhan. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita. Dia Tuhan Allah yang menyelamatkan kita. Kita percaya kuasa maut sudah dikalahkan, hidup kita sudah dipulihkan. Dia Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Mari saudara, kita angkat pujian. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi kita. Amin. Kita angkat pujian. Saudara terkasih, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau ikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, karena Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita yang senantiasa menolong kehidupan kita. Kita percaya bahwa urapannya begitu ajaib yang bisa memulihkan kehidupan umatnya, urapannya begitu ajaib yang dapat membangkitkan umat pilihannya. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mereka, membangkitkan umat pilihan-Nya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian kita benar-benar bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dan saatnya kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa pada saat-saat ini kita benar-benar membutuhkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi lelah, tetapi kita semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan segenap kehidupan kita, hati dan pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Kau setia. Mari saudara. Bye.
Haleluya, saudara. Selamat pagi, selamat kita berbakti pada hari Minggu tanggal
26 April 2020 yang Tuhan berikan kesempatan pada kita kembali untuk berbakti kepada Tuhan. Syukur kepada Dia bahwa kita yang pada saat ini diberikan kesempatan untuk kebaktian di rumah-rumah masing-masing, sama seperti pada saat gereja pertama, gereja mula-mula. Di situ kita melihat bahwa mereka berbakti di rumah-rumah dan bukan di tempat ibadah. Tuhan dengan kekuasaan yang besar telah membuat umat manusia pada saat ini dipaksa untuk berbakti di rumah-rumah, dan semua orang, semua negara besar, semuanya tunduk kepada virus COVID-19 yang Tuhan izinkan untuk menyertai kita. Kita mengalami hal itu dari kondisi yang ada, dan setelah kita alami seperti ini, kita tetap berada di dalam rumah Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat Alkitab setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, yang setelah itu selama 40 hari Tuhan mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya dan orang-orang sekitarnya untuk membuktikan bahwa Dia telah bangkit. Dan pada saat ini saya mengajak pada saudara untuk mempelajari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mulai ayat 1 sampai 6, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan bacakan ayat-ayat ini sebagian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa Ia itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikianlah pembacaan kita yang pertama mengenai Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Setelah Yesus naik ke dalam setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid Tuhan seolah-olah kehilangan kepercayaan dirinya karena mereka sekarang merasa hidupnya lebih susah daripada sebelumnya. Karena mereka pada saat bersama dengan Yesus, mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Karena semuanya dengan dia ikut dengan Yesus, di mana-mana dia tidak memikirkan hal itu. Semua terjamin bersama dengan Yesus. Setelah Yesus tidak ada, memang Yesus sudah bangkit, tapi tidak bersama-sama dengan mereka lagi.
Nah, kemudian mereka merasa takut apa yang harus mereka makan, apa yang mereka minum. Nah, kemudian Simon Petrus, murid Tuhan Yesus yang paling tua, yang paling lantang, berkata kepada murid-murid Yesus yang lain, yang semuanya tinggal 11 orang, "Aku akan menangkap ikan." Dan teman-temannya, totalnya setelah kita baca tadi ada 7 orang bersama dengan Petrus mau menangkap ikan. Dan mereka mulai menangkap ikan pada waktu malam. Mungkin mereka lupa bahwa mereka sudah 3,5 tahun tidak menjadi penjala ikan lagi. Sehingga semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak seekor pun ikan yang didapat. Dulu memang mereka hebat. Tetapi pada malam itu tidak seekor pun ikan yang didapat. Nah, pada waktu pagi mereka masih mencari ikan, Yesus datang di tepi pantai Danau Tiberias itu. Dan dia bertanya, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka katakan tidak ada. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya itu, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu, maka engkau akan memperoleh." Dan kita lihat, saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dia lakukan. Dia tebarkan dan mereka mendapat ikan yang banyak. Totalnya adalah 153 ekor, besar-besar, tetapi jala itu tidak koyak. Nah, kemudian saudara, kalau kita baca selanjutnya, setelah mereka melihat itu, salah satu murid Tuhan mengatakan, "Itu Tuhan." Petrus dia berenang ke pantai karena itu jaraknya kurang lebih sekitar 200 hasta saja. Jadi 200 hasta itu kurang lebih 90 meter. Jadi tidak terlalu jauh. Dan mereka pergi ke pantai. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita sarapan." Dan yang kita lihat di dalam ayat yang ke-9, saya bacakan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara, inilah caranya Tuhan kalau memberkati orang-orang percaya. Cerita atau khotbah saya pada saat ini adalah orang percaya itu harus beriman dan mengandalkan Tuhan di dalam kondisi yang sulit. Nah, di dalam kondisi yang sulit, murid-murid Tuhan melihat caranya dia meninggalkan Tuhan dengan dia kembali kepada kondisi yang lama sebagai penjala ikan. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau, sehingga tidak seekor pun ikan yang mereka dapat. Dan setelah mereka tidak berhasil, mereka ketemu dengan Yesus yang ada di tepi pantai. Yesus tahu kesulitan daripada murid-muridnya pada saat itu. Sehingga dia katakan, "Kamu tidak mendapat ikan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Kita lihat di sini, murid-murid Tuhan pernah mengalami pengalaman semacam ini, di mana mereka juga menjala ikan, tetapi pada saat itu adalah pada saat Yesus pertama-tama mau mengambil murid-muridnya. Jadi di awal-awal pelayanannya Tuhan Yesus merekrut murid-muridnya, di antaranya adalah Simon dan Andreas beserta dengan kawannya. Juga di danau yang sama, dan kalau kita baca di dalam Lukas 5 ayat 1-11, di situ dikatakan bahwa Yesus
karena banyak orang yang ingin bertemu dengan dia dan mendengarkan khotbahnya daripada Yesus, mendengarkan apa yang akan dikatakan Yesus. Yesus tiba di tepi danau Genesaret. Genesaret itu sama dengan Tiberias. Nah, kemudian kita lihat pada saat itu Tuhan Yesus melihat ada dua perahu. Satu adalah perahu daripada Simon Petrus dan satu lagi saudaranya. Dia pinjam perahu daripada Simon Petrus yang sedang membersihkan jalaknya karena dia semalam-malaman juga tangkap ikan tidak dapat. Padahal dia ahlinya. Nah, kita lihat saudara, pada saat itu Yesus bilang, aku perlu perahu itu, coba kamu ke tepi pantai, aku akan berbicara kepada orang-orang di sekitarku. Dan kita lihat saudara, pada kejadian itu setelah Yesus berkhotbah, Petrus yang semalam-malaman menangkap ikan tapi tidak dapat, dia mendengar khotbah daripada Yesus. Dan dari khotbah itu, walaupun barangkali dia masih mengantuk, setelah selesai berkhotbah, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan kawan-kawannya, mari kita pergi ke tempat yang dalam untuk tangkap ikan. Nah, di sini saudara lihat bahwa Petrus dia komentar, Tuhan, semalam-malaman aku tangkap ikan, tidak seekor pun yang aku dapat. Dan Yesus tahu bahwa Petrus dan kawan-kawannya memang profesinya adalah tangkap ikan. Jadi dengan keahliannya, dia tangkap ikan tidak dapat. Tetapi dia katakan, karena engkau yang menyuruh aku akan tebarkan jala juga. Jadi setelah dengar firman Tuhan, Petrus walaupun dia tidak berhasil, dia percaya. Dia tebarkan jalanya dan ternyata dia mendapat ikan yang banyak. Ini adalah mujizat yang begitu besar sehingga Tuhan Yesus, pemilik dunia ini, pemilik alam semesta, dia tahu di danau itu ikannya ada di mana, dan Tuhan dengan kuasanya dia bisa kumpulkan ikan itu sehingga pada saat dia perintahkan tebarkan jalamu dan ikan itu didapat. Nah, setelah mendengar itu, Petrus dia terjun, dia menghampiri Tuhan Yesus dan dia katakan, Guru, tinggalkan aku karena aku orang berdosa. Kenapa Petrus mengatakan aku orang berdosa? Karena dia sempat tidak percaya. Sempat dia berargumentasi bahwa tidak mungkin bisa dapatkan ikan. Tetapi karena dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, dia percaya dan dia lakukan itu. Nah, kita lihat kembali ke cerita tadi, saudara, yang di dalam Yohanes 21. Barangkali murid daripada Tuhan Yesus ini tahu, dulu mereka pernah melihat keajaiban ini. Dan dia tahu cerita yang sama dilakukan itu. Oleh karena itu dia percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, walaupun dia barangkali kira-kira tahu bahwa ini Yesus, walaupun pertama dia tidak kenal. Kerap kali kita sebagai anak Tuhan, kalau di dalam kondisi yang sulit, cari makan susah, seperti pada saat sekarang ini kita semua harus kumpul di rumah, usaha harus berhenti, orang yang kerja harus bekerja di rumah, syukur-syukur mereka tidak di PHK, dan yang dagang sepi, tidak ada makanan, tidak ada pembeli, dan dilarang untuk dagang dan sebagainya. Harus berkumpul di rumah. Tidak semua saudara ditanggung oleh pemerintah. Tetapi pada saat ini saudara akan melihat kuasa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan kita lihat saudara bahwa Tuhan Yesus tahu kondisi daripada murid-muridnya yang kebingungan ini, tidak tahu memakan apa. Nah, oleh karena itu Yesus datang.
bersyukur bahwa anak-anak Tuhan ini, murid-murid Yesus, ingat cerita atau pengalaman yang mereka alami, bahwa ini perintah yang sama seperti mereka alami 3,5 tahun yang lalu. Nah, dengan dasar itu akhirnya mereka menebarkan jala dan mereka mendapat ikan. Dan yang menarik tadi kita sudah baca saudara di dalam ayat pasal 21 ayat 9. Pada saat Simon Petrus dan kawan-kawannya datang ke tepi pantai, Yesus sudah menyediakan makanan. Yesus sudah sedang membakar ikan dan roti untuk mereka makan. Walaupun Yesus berkata, bawa ikan yang baru kamu tangkap. Kita lihat saudara dari kondisi itu. Betapa Tuhan Yesus itu kalau saudara diberkati, saudara mendapat uang atau penghasilan yang besar dan sebagainya. Tuhan kadang-kadang meminta kepada saudara untuk memberikan persembahan. Persembahan itu bisa persembahan syukur, perpuluhan, dan lain sebagainya. Dan saudara lihat, kerap kali kita berpikir bahwa ini persepuluhan ini adalah untuk gereja Tuhan dan sebagainya. Berkat mungkin dari situ, apalagi kalau saudara selalu mendengar hamba Tuhan yang menjanjikan hal-hal yang menurut kami kurang tepat, di mana kalau saudara memberikan persembahan, saudara akan diganti 10 kali ganda, 60 kali ganda, dan seterusnya. Dari cerita ini, saudara akan melihat Tuhan Yesus tidak perlu uangmu, Tuhan Yesus tidak perlu persembahanmu. Persembahanmu hanya diperlukan untuk gereja, untuk melayani, untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan. Yang dimakan, yang ditawarkan Yesus itu sudah disiapkan oleh Yesus. Murid-murid Tuhan tinggal makan. Nah, hal yang sama di dalam kondisi yang sulit ini, saudara. Tuhan Yesus menyiapkan makanan buat kita. Ada saja Tuhan akan siapkan kepada kita. Asal kita percaya dan beriman kepada Dia, kita mengandalkan Dia. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa tidak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan kecuali dia beriman kepadanya. Apakah itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Jadi iman itu adalah bahwa kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Tetapi itu asalnya dari dalam hati, bukan dari karena berpikiran positif. Berpikiran positif itu dari luar. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita lihat dari cerita lain, juga masih di Danau Tiberias, atau Danau Genesaret, atau Danau Galilea, itu ada cerita lain di dalam Matius 14, di mana Tuhan Yesus pernah menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang, sementara dia suruh murid-muridnya naik perahu, dia naik ke atas gunung untuk berdoa. Tetapi di sini kita melihat bahwa murid-murid Tuhan diperintah oleh Tuhan Yesus untuk berlayar ke seberang. Dan di tengah laut mereka mengalami kesulitan, adanya angin sakal, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Dan itu kondisinya terjadi sekitar jam 3 pagi. Yesus di atas gunung, dia tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya itu. Jadi Yesus tahu murid-muridnya sedang kesulitan. Untuk itu dia datang menghampiri dengan jalan di atas air.
Murid-murid Tuhan yang di dalam ketakutan karena takut perahunya akan tenggelam, dihantam oleh badai dan angin sakal. Dia melihat Yesus di malam yang gelap jam 3 malam itu, dia katakan hantu. Tuhan dibalik menjadi hantu. Nah, saudara, kita lihat Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Nah, setelah dengar itu, Petrus kembali lagi, dia berkata, Tuhan, kalau itu betul Engkau, bolehkah saya jalan di atas air menghadap datang kepadamu? Tuhan katakan, mari. Dan kita lihat, saudara, Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Mujizat di mana Yesus berjalan di atas air berarti dia melawan gaya gravitasi. Orang berdiri di atas air pasti tenggelam. Nah, ini Petrus bisa jalan seperti Yesus. Selama dia pandang Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi begitu dia merasakan adanya angin, ombak yang besar, dia pelan-pelan mulai tenggelam. Ketakutan dia berteriak, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong dan angkat Petrus. Dia katakanlah, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa bimbang hatimu? Dan akhirnya Yesus naik ke perahu dan angin sakal itu akhirnya tenang. Nah, kita lihat di sini, saudara. Di dalam kepanikan, di dalam kesulitan, anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Selama dia berada di bawah pengawasan Tuhan, berada di dalam pemeliharaan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Dia akan datang tepat pada waktunya. Dia akan datang menolong saudara dan saya dari kondisi-kondisi yang menakutkan tadi. Tuhan bilang jangan takut. Karena Tuhan tidak akan memberikan kita percobaan lebih daripada kekuatan kita sendiri. Dengan catatan, kalau Tuhan mengizinkan dan kita sudah tidak kuat menghadapi percobaan masalah di dalam dunia ini, Tuhan panggil pulang saja ke surga. Kan lebih enak. Oleh karena itu, biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Tidak usah takut dan kita percaya. Kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa percobaan itu tidak terlalu besar. Kerap kali kita melihat percobaan itu besar. Kita pasang di depan mata kita sehingga kita nggak bisa melihat kuasa Allah yang besar. Kita tidak bisa melihat kehebatan Tuhan Yesus, kekuasaan Tuhan Yesus, karena ketutup dengan masalah. Jadi kita pada saat ini, biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita jangan melihat masalah. Jalani terus. Bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Manusia penuh dengan kekhawatiran. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 di sana. Tuhan memberikan jaminan. Jangan kamu takut akan apa yang kamu pakai, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Tuhan akan pelihara. Bapamu di surga tahu apa yang saudara perlukan. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita beriman. Beriman itu kita percaya sesuatu yang belum kita lihat. Kita berharap dengan kondisi COVID-19 ini nanti akan berlalu. Kita cuma minta Tuhan kuatkan saya. Tuhan berikan kekuatan pada kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Supaya kami dapat melewati badai ini. Kalau kita melihat ke belakang. Pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan sudah tolong saudara. Di dalam kondisi yang mungkin tidak sehebat sekarang. Tetapi Tuhan juga bisa melakukan pertolongan yang sama kepada kita. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Kita tetap setia, dan yang terpenting adalah taat kepada firman Tuhan. Tuhan perintahkan apa? Lakukan. Sekarang ini, pemerintah
bukan melarang kita untuk berbakti. Cuman berbaktinya dipindahkan ke rumah. Kita tetap dapat berbakti. Yang kita minta sekarang dari Tuhan Yesus adalah Tuhan berikan kekuatan, berikan ketenangan. Kami percaya, kami beriman, kami mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan kirim pertolongannya dengan cara yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Tuhan punya beberapa cara. Kalau kita cerita, lihat di 1 Raja 17. Itu tentang Nabi Elia yang harus menyembunyikan diri karena dia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan dalam beberapa tahun ini. Tuhan suruh dia pergi ke tepi sungai Kerit. Tuhan katakan, aku sudah menyediakan burung gagak yang akan memberikan makan kamu roti dan daging pagi dan sore. Nah itu kan kondisi yang sama itu berlaku atas mereka-mereka yang sangat terpuruk. Pemerintah sudah menyiapkan makanan, jaringan sosial untuk menolong saudara-saudara kita yang terpuruk. Saya yakin di antara saudara juga mungkin ada. Tuhan tolong. Dan kita yang diberkati Tuhan. Kita bertahan, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan lepaskan bangsa kami ini dan bangsa-bangsa di dunia ini dari masalah COVID-19 ini. Supaya dalam hidup kita melihat betapa besarnya kuasa Allah. Tuhan bisa memelihara, Tuhan bisa menjaga. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Nah saudara, biarlah firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini mengkuatkan iman percaya kita bahwa menghadapi kondisi seperti sekarang ini, yang penting Tuhan memberikan pertolongan. Kita beriman dan mengandalkan Dia. Kita bertahan, ikuti apa yang ada. Kita duduk berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang kehendak Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kalau kita masih dapat makan, kita masih dapat minum, kami masih dapat bergerak, walaupun ini di sekitar rumah saja. Tidak perlu kita sesali atau kita menggerutu. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah pelihara. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih berbakti di rumah. Tetapi nanti pada saatnya kita akan bersukaria. Kita memuji Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kita sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami masih dapat berbakti, mendengarkan sabda Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, supaya dalam hidup ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji daripada Tuhan, Tuhan mengetahui dan Tuhan memperhatikan kami di dalam kesulitan kami. Sebagaimana murid-murid Tuhan, Tuhan sudah sediakan makanan dan minuman. Sebelum mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Itulah Allah kami yang penuh dengan kasih dan sayang, yang tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami mau minta pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan iman percaya kami. Kalau percaya kami mulai menurun karena melihat kondisi yang sulit, kami mau memandang kepadamu karena pertolongan berasal daripadamu saja Tuhan. Tuhan bisa kirimkan berkat-berkat dari lumbungmu ke kantong kami, ke bank kami, ke
bekaskan apa yang kami perlukan. Biarlah berkat daripada Tuhan akan menyertai kami dan membuat iman percaya kami bertambah-tambah dan bertumbuh. Makin lama makin kuat, supaya di dalam kondisi seperti sekarang ini, Tuhan saja yang menyertai kami. Sebagaimana Nuh ada di dalam bahtera, di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami melihat kondisi-kondisi di luar yang menakutkan, tetapi kami merasa aman sentosa berada di dalam lindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah memberkati kami semua, memberkati saudara-saudara semua dengan berkat-berkat-Mu yang dari sorga, dan nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Doa sembahyang kami yang penuh dengan kekurangan kelemahan hanya kami peralaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi kebenaran buat hidup kita semuanya, untuk kita bisa menjalani hari-hari ke depan tetap bersama dengan Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 3 Mei 2020 dalam ibadah online. Dan karena itu minggu pertama kita akan mengadakan kembali perjamuan Tuhan seperti yang sudah kita laksanakan pada tanggal 10 April kemarin. Jadi setiap keluarga menyiapkan terlebih dahulu roti tawar dan air anggur. Dan air anggur ini bisa diganti dengan sirup atau Fanta yang berasa anggur, sesuai dengan jumlah keluarga masing-masing. Nanti akan diingatkan lagi lewat komisi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, tetap kita akan menjalankan apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, untuk makan makanan yang sehat, dan juga untuk sering-sering mencuci tangan jika setelah keluar atau bepergian jauh dari luar rumah. Lalu untuk doa Selasa Bapak Ibu Saudara itu akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga, dan nanti untuk pembacaan ayat Alkitab dan doa pokoknya akan saya berikan lewat komisi juga masing-masing. Secara serius saja kita akan berdoa dan kita akan tundukkan kepala di rumah masing-masing. Bapa dan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami boleh tetap ada sampai di bulan Mei ini Tuhan. Itu semua karena Engkau ya Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kami. Bapa dan surga, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dengan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan, ketika kami yang tetap keluar rumah untuk bekerja, biarlah penyertaan Engkau tetap ada menjadi bagian kami, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan biarlah pembelaan Engkau tetap ada Tuhan, dan kirimkan malaikat-Mu juga Tuhan untuk menyertai dan membimbing akan kehidupan kami semuanya. Kami serahkan pemerintahan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan iman budi kepada pemerintahan negara Indonesia ini untuk dapat ya Tuhan menyelesaikan ya Tuhan dan menangani akan virus corona ini Tuhan dengan sebaik mungkin ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh kembali pulih Tuhan, dan nama Tuhan akan tetap ditegakkan Tuhan buat selama-lamanya. Kami serahkan untuk setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit, biar Tuhan yang akan memulihkan dan yang akan menyembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh dokter, untuk seluruh perawat dan office boy ya Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Biar Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan kasih, mereka boleh bekerja dengan tulus, mereka juga boleh bekerja dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan akan
ya Tuhan, mereka yang sudah ditinggalkan oleh keluarga mereka karena penyakit, ya Tuhan, corona ini. Engkau berikan penghiburan buat keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan Tuhan, supaya mereka boleh tetap ada dalam kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami terbatas adanya, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Tuhan memberkati para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan untuk tanggal 26 April 2020. Kami serahkan semua kepadamu, sampai nanti boleh kami ketemu lagi pada tanggal 3 Mei 2020, dan kami bersama-sama dengan keluarga kami untuk melakukan perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali, kita akan dianggap bersama-sama. Kita yang percaya semua kita akan